フリーレン様を殺せるかもしれません。そう。作戦を立てようか。Tak lama dari rencana yang sudah dikira-kira akan begini dan tetap masih dalam kekurangan info, Donste datang pada perkumpulan dalam terluka cukup parah karena dia sebelumnya setelah Edel menggugurkan diri serta tak mau merasakan sakit lagi, Donste dan Blay akhirnya main kejar-kejaran dengan replika istri gue. Maksudnya Sensei-chan. Donste ingin bagaimana kita bekerja sama karena dia juga ada informasi. Denken bilang, itu adalah niat awal kan. Setelah Motode menyembuhkan dengan bisa memakai kitab, jadi untuk penyembuhan sederhana bisa lah. Gue kira Ferren yang bakal nyembuhin ya. Ternyata Tete Motode cukup boleh juga. Setelahnya Donse memberikan info itu bahwa replika hanya meniru aspek fisik serta kemampuan, namun masalah hati dia tidak punya. Dari sini rencana yang sudah dibuat menjadi tak berguna kembali. Dalam diskusi juga mereka harus benar-benar nih dalam memutuskan. Masalahnya juga dalam pembahasan itu, replika jika benar-benar bisa meniru sampai 100% banget, apakah tidak punya kelemahan? Richard dan semua orang ngelirik ke Sensei. Sensei bilang, saya nggak bakal jawab. Soalnya kan tugas Sensei hanya memantau mereka. Jadi wajarlah sebagai NPC tidak membantu dan hanya diam saja. Namanya juga pengawas ujian. Tiba-tiba Lawine dan Kane datang dan menyambung jawaban itu bahwa replikanya tidak memiliki kelemahan. Pusatnya ada pada pengendalinya, yaitu monster kuno bernama Spiegel. Jadi ini yang dibahas pengawas asualisasi ya guys ya. Info yang sangat penting ini Lawine dan Kane dapatkan karena abang tertuanya pernah jadi salah satu tim pengintai yang selamat dari labirin ini dan menyimpulkan bahwa di balik area paling dalam itulah monster Spiegelnya. Yang nonton video gue sebelumnya juga pasti tahu lah, monster yang sangat lemah namun replikanya mematikan. Richard sempat tak heran juga karena informasi itu mereka bisa sampai sini dan ngomel kalau punya info itu kenapa dari awal nggak ikut kerja sama gue. Lawine bilang situasinya nggak mendukung. Kane juga bilang, Ferren dan lainnya juga udah pada masuk sih. Lawine nambahin jawaban kalau dia juga nggak bakal sembarangan kerjasama dengan om-om yang akan pasti meninggalkan rekannya tanpa ada aturan kan. Jadi begitulah. Richard kayaknya dibenci nih. Denken juga prihatin. Namun Richard kembali mengatakan kalau dia sih nggak apa-apa, tapi dia juga masih punya perasaan lo sebagai om-om. Lawine juga, iya maaf. 本体は扉の向こう側だ。そいつを倒せば複製体は全部消える。命がけで宝物庫の扉を閉じる魔法開くことはない。倒すなら急いだ方がいいぜ。どういうことだ? Tanya itu, Lawine bilang agar jangan lama-lama juga memutuskan. Spiegel akan membuat replika semua orang yang terlanjur masuk dan mereka akan berkumpul pada satu titik terdalam tepatnya di sini dan memusnahkan kita semua. Maka tindakan harus cepat-cepat, kalau tidak bisa bahaya. Udah mah nanti bakal bangkit lagi replika itu misal berhasil dibunuh, jadi tak terbatas. Friend mencoba cari cara, misal nggak ada kelemahan dari replika itu, apakah ada kelemahan dari spesifik yang asli? Dan Ste juga merasa begitu, dan pasti ada. Friend pun meminta Ferren berjalan menghadap tembok sebentar, dan tiba-tiba Friend dengan cepat mulai menyerang. Dari sini penyihir dewasa, termasuk Denken mulai mengerti apa yang dimaksud Friend ini. Ferren walau bisa dibilang sepuh, tapi kelemahannya masih kesalahan pemula. Daya sihirnya akan hilang jika digunakan. Denken juga merasa, wow, amazing. Jadi ini kelemahannya. Kenapa pas lawan dia kemarin gua nggak sadar ya? Maksud saya karena menganggapnya hebat dan tak teliti soal kefatalan ini. Tapi dengan ini semua, Friend bilang agar lebih baik dari sini kita buat rencana. Dalam pembuatan strategi penaklukan Eropa, maksudnya penaklukan dungeon dengan rencana mengalahkan replika, semuanya mulai bersatu dengan diskusi rumit yang cukup panjang, namun diusahain dengan cepat diselesaikan. Friend melihat gurunya ini kalau diskusi selalu senang. Kenapa gitu? Friend bilang, tentu, dia dulu soalnya sama Himmel dan lainnya selalu diskusi dulu sebelum bertarung dan mengalahkan bos dungeon. Jadi Ferren ini merasa nostalgia aja, perasaan yang bikin kangen lagi. Setelah semua diskusi matang dan siap pada depan belakangnya rencana, akhirnya mulai juga penaklukannya. Denken sempat khawatir dengan rencana ini apakah berhasil dan apakah cukup berdua saja ke sana. Ferren menjawab tenang saja. Lagian kalau ke sana bersama bakal ada korban jiwa. Tak hanya itu, kita juga bakal dikepung oleh replika lain yang bakal berkumpul di sini. Kan gak lucu juga kalau kekepung. Bagi-bagi tugas saja. Denken dan lainnya berjaga. Ferren dan Friend akan melawan replika Ferren. Pertunjukan pun dimulai. Meski に潜伏したフェルンをでも目の前の互角の相手の対処で手に来た。
Sesuai pembahasan dari rencananya, Friend cukup bersembunyi saja dulu. Friend bilang kalau dia setelah agak lama nggak bakal bisa merasakan sihir Friend kok. Dan memang benar sesuai prediksi Friend dari untuk melawan replikanya itu. Jadi intinya, tugas Friend hanya mencari timing yang tepat untuk menghempaskan sihir pada replika Friend ketika deteksinya berhenti sejenak. Kesalahan kecil itu yang akan digunakan sebaik-baiknya. Friend sempat khawatir, emang pakai Joltorak aja nih. Friend sebelum menjawab cerita dulu, Joltorak itu kalau mau tahu masih baru bagi elf loh. Sedangkan Joltorak bagi Friend merupakan sihir dari generasi yang memang itu sudah ada dari Friend kecil kan. Karena itu sihir yang akan sangat merekat pada diri Friend. Ditambah bakatnya ya guys ya. Sehingga kalau itu Joltorak milik Friend nggak bakal bisa berkutik. Makanya Friend pesan kalau udah ada kesempatannya, hempaskan saja dengan semua mana milikmu. Itu juga kayaknya harus dihempaskan sekuat tenaga ya guys ya. Saking kuatnya Friend walaupun lawan orang berbakat. Ceritanya juga nggak asalan-asalan action ya guys ya. Dengan flashbacknya saat kematian guru Friend yaitu Flame, Friend melaporkan berita ini pada guru Flame yaitu Seri. Sekalian memberikan wasiat. Namun ini seperti laporan. Yang guys, Seri ini tak peduli dengan laporan itu dan setelah membacanya dia merobek serta ngomel. Apa isi surat terakhir film itu? Flame melaporkan pada gurunya tercinta kalau pemerintahan atau kekaisaran akhirnya memberikan izin untuk terbuka dan besar-besaran untuk belajar ilmu sihir. Dulu sangat susah secara terbuka untuk ilegalitas ini. Membuat sihir hanya bisa dipelajari secara sembunyi-sembunyi. Sebab sihir kan dari kekuatan iblis. Jadi agak tabu jika manusia meneliti dan studi dengan hal semacam itu. Tapi sekarang dengan pengorbanan Flame, dia secara tidak langsung menciptakan era manusia yang bisa nanti mengalahkan Raja Iblis dengan munculnya legalitas yang disahkan. Tidak ada hukuman untuk belajar sihir dan sudah dibolehkan lah. Tapi kenapa Seri kayak males gitu dan merobeknya? Padahal yang kita tahu, malahan Seri ngebangun asosiasi bagi penyihir unggul dan mengadakan ujian 1-3 walau untuk orang pilihan saja. Tapi itu seperti tsundere, antara senang sama prestasi muridnya atau gimana ini? Ibarat kata dia males ngelihat orang bangun sekolah, tapi malah jadi gurunya. 捨てるだろうって言っていたよ。それでも伝えておきたかったんだって。フリーレン、その前に少し歩かないか。 Dalam flashback ini juga, studionya ingin mendalami ceritanya biar kena dan memang itu berhasil. Jika kalian tidak dapat rasa itu, boleh kalian dengerin dan amati naskah gue ini. Hal yang selalu Seri katakan kalau ngasuh murid selalu dia bilang hanya iseng. Termasuk saat mendidik Flame saat kecil. Hal yang disukai Flame adalah sihir menciptakan bunga. Flame mau semua orang bisa untuk hal indah ini. Walau Seri selalu berpikir itu impian yang konyol, namun dia juga tak menghalangnya. Alhasil, tak berasa dia mencapai prestasi dengan mendirikan sihir era bagi manusia di masa depan nanti. Atau ibunya sihir bagi manusia. Friend bilang kalau gurunya itu memang cepat membuat keputusan. Seri juga mengatakan kalau umur manusia itu memang pendek. Tapi dengan itu juga mereka harus menentukan keputusan besar dalam hidupnya yang tak bisa lama-lama untuk diputuskan. Kalau elf seperti Friend dan Seri kan mau ada keputusan yang ditunda sampai 1-2000 tahun juga nggak ada masalah. Umur mereka mendekati keabadian soalnya, kecuali dibunuh. Dengan munculnya era manusia ini, diprediksikan cukup 1000 tahun saja. Itu cukup memunculkan era bagi manusia. Dan jika ada yang bisa membunuh Friend, menurut Seri itu adalah Raja Iblis saja dan penyihir manusia. Makanya ini berkaitan dengan semua potensi itu dengan Friend yang merupakan ras manusia yang mampu dan bisa menandingi makhluk abadi seperti Friend. Friend juga nggak kerasa, wow, era manusia sudah datang. Dan menurut gua, Friend merupakan penyihir terkuat di eranya. Gurunya sepuh yang tertandingi sepanjang sejarah peradaban, dan juga Friend bisa mengalahkan gurunya. Jadi gak heran, Friend merupakan penyihir underrated terkuat di era manusia sekarang. Kenapa? Bakat yang dia punya diasah oleh orang yang berbakat juga. Balik ke pertempuran yang masih berlanjut, tampaknya tidak semudah itu karena makin lama pertarungan makin sengit. Walau sesuai rencana, tahapannya masih masuk prediksi. Yang lainnya juga begitu. Sangat kewalahan melawan replika-replika yang mulai bermunculan dari masing-masing dari mereka. Yang paling ribet itu adalah replika Sensei. Richard sampai ngomel, kalau nggak ada kamu kita nggak seribet ini loh. Sensei baik, cantik, dan imut ini bilang, maaf gue suka karakter. Dia bilang, penyihir kelas 1 memang harus melakukan hal yang ekstrim bukan? Ini juga belum apa-apa kan? Ya udah deh. Mereka akan bagi-bagi tugas. Semua daya sihir dari macam-macam orang sudah ketemu oleh Motede. Yang susah dilacak itu hanya Sensei, Friend, dan Denken. Pada pertarungan teman-teman, yang kita lihat ketika Richard dan Lawine berhasil memusnahkan replika Lawine dan Kane, tiba-tiba ada serangan kejut dari belakang. Walau Richard sudah pasang tembok pelindung, tetap bisa ditembus. Alhasil, Richard dan Lawine terluka parah oleh sebab serangan dari yang ternyata itu adalah replikanya Sensei. Mau bagaimana lagi? Tak ada pilihan lain daripada mati di sini. Pulang aja ujian nanti, dan untuk sekarang kabur.
Richard bilang, kamu bukan bocah lagi Lawine, pecahkan botolmu dan ujiannya 3 tahun lagi. Ayo. Kedatangan Denken juga terlambat, tapi walau nggak telat juga dia nggak ada harapan bisa menang dari Sensei. Dari belakangnya juga kayaknya masih susah. Tapi tadi sangka Ubel dan Lane datang dan Ubel santai bertanya, waduh ada penyihir bangsawan, susah lawan Sensei ya? Denken pakai nanya. Ubel menanyakan situasinya. Denken bilang kalau Freren lagi ngurus inti untuk penaklukan Ubel pun bilang, oh ya, nggak usah dilanjutkan, dia sudah mengerti. Ubel juga berniat ingin melawan Sensei. Lane bilang agar jangan sinting. Denken yang paling kuat di sini dan tak mau berhadapan. Lawan Wirbel aja lo kalah. Ubel pun bilang kalau dia tahu dia nggak jauh lebih hebat dari Denken maupun Wirbel, tapi dia menguasai Rel Seiden, sihir yang bisa memotong apa saja yang dilihatnya bisa dipotong. Lane mengingatkan kalau rambut Sensei itu dikasih berlapis-lapis sihir pelindung kan. Ubel menjawab dia tidak peduli dengan logika itu. Ingat, sihir itu dunia imajinasi. Sensei yang asli merasakan kalau benar saja yang lawan dia itu Ubel. Ini bukan ke adu kekuatan sih, hanya adu kegilaan dari sihir yang Ubel pakai. Rel Seiden menurut gua sihir yang cocok buat orang gila. Contohnya Ubel. Dulu aja walau baru jadi penyihir kelas 3 mampu ngebunuh dan menembus jubah sakti tak tergoyahkan dari penyihir kelas 1 Buruk yang membuat dia didiskualifikasi. Sensei sempat bertanya saat dulu sebelum Ubel pulang, bagaimana cara dia bisa melakukan itu? Ubel pun menjelaskannya yang membuat kita tambah paham dasar sihir Rel Seiden itu seperti apa. Sensei juga walau belum paham apa yang dimaksud Ubel ini, tapi dia punya kesimpulan yang dia pakai agar mengerti itu. Agak ribet panjang jika gue jelasin pakai naskah untuk kalian. Gue singkat aja dan kalian bisa bikin opini kalian masing-masing dari sini. Ubel sedari kecil sering melihat kakaknya menjahit dan bagian favoritnya suara guntingan itu. Serosot, serasa sangat merdu didengar. Dia BTW tak bisa menjahit. Nah, dia rasa semua yang dirasa bisa dipotong akan mudah dipotong. Dia tak tahu kenapa, hanya saja apa yang dia tak pedulikan soal logika keras maupun tak tergoyahkan, otak dia nggak mau tahu itu. Nalurinya main dengan bilang kalau itu bisa dipotong. Sihir mengerikan yang cocok untuk orang yang kurang waras seperti Ubel. Orang biasa sebenarnya bisa ngebayangin memotongnya bisa juga, cuman itu akan sulit karena mereka normal. Ingat, sihir adalah dunia imajinasi. Gue awalnya masih mikir apakah ini sihir terkuat yang cocok buat orang gila. Mungkin tergantung penggunanya kali guys ya. Tuh, gila kan? この魔力、ゼンゼさんの複製体が撃破されたようです。魔法使いですね。意外な結果だな。俺は他人を信じるような太刀じゃねえが、手伝ってやるよ。私に任せてください。結構強いわよ。本当に一人でなんとかなるの？本人の体を使って確かめましたから。私の複製体がDengan semuanya mulai bersatu, rencana bisa dibilang tak terdeteksi masalahnya apa. Mulai bangkitnya kembali replika yang sudah dimusnahkan ini membuat mereka harus terus bertarung sampai Freren dan Friend menghancurkan intinya. Kembali pada rencana yang flashback kembali soal detail kalau dengan kekurangan Freren yang sudah didapatkan, Freren bilang dengan itu sebenarnya masih belum cukup. Tapi aku yakin Friend pasti bisa. Kamu tinggal gunakan saja ketika kesempatan itu datang. Friend bilang karena masih ragu, apa begini aja kayak ngandelin hoki ya guys ya. Friend menjawab, ya, Friend pasti bisa. Soalnya dia selalu meremehkan Friend. Friend tersenyum dan bilang, baiklah kalau memang begitu. Pertarungan sengit ini juga replika Friend sepertinya masih belum ada celah. Namun sesuai pesan Friend ke Friend, bertahan aja dulu dan lihat menurutmu potensi mana yang ada celah aku. Dengan Friend yang masih meremehkan Friend, dia tentu gak terlalu fokus-fokus amat sama Friend. Dia hanya 90% fokus sama Friend. Dan ketika ada kesempatan itu, akhirnya Sensei menyambut sisa peserta yang masih bertahan, serta memberikan selamat dan memuji bahwa dengan prestasi ini, mereka semua berhak dapat gelar penyihir kelas 1. Denken mulai bertanya, terus yang paling berjasa di sini lagi di mana? Yang ternyata mau di puncak atau dipencek, Freren akan selalu ditaklukkan Mimic. Dan dengan itu semua, akhirnya ujian kedua ini selesai dan berakhir. Oke deh guys, segitu aja dulu ya. Lumayan padat dan mantap ya. Semoga aja kalian suka dan terhibur dengan alur cerita ini juga. Gue mencoba buka pikiran kalian tentang opini dan pendapat. Jadi kalau kalian ada info yang lebih tahu dari kenapa bisa dan kenapa begitu, boleh kalian bahas aja. Nah, BTW besok adalah video terakhir dari Freren-nya guys ya. Gue sedih
tapi kembali happy karena Madhouse sedang THR ke kita bahwa season 2-nya sedang diproduksi. Nah gitu dong. Jadi bagaimana itu, saksikan aja guys untuk besok. Dan sekian dulu dari gua, dan mungkin segitu aja. Jangan lupa selalu support ya guys ya, boleh like-nya juga. Jangan lupa selalu komen sebanyak-banyaknya. Kasih request apa lagi nih pembahasan yang lagi yang seru dan favorit serta terrekomendasi yang ada di dunia gitu. Jangan lupa ngopi. Semoga video, semoga suka dan terhibur. Sekian, dadah.